Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Hari ini kita akan mempelajari tentang reproduksi pada hewan. Kemarin kita sudah mempelajari reproduksi pada tumbuhan dan manusia. Nah, hari ini kita akan mencoba mempelajari reproduksi pada hewan. Nah, ini apa yang dipikirkannya ya? Nah, ini ada sesuatu yang dipikirkan Bapak-bapak pada gambar tersebut. Nah, menurut kalian, apakah hewan bisa berkembang biak secara vegetatif atau secara tidak kawin seperti pada perkembangbiakan pada tumbuhan? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, coba perhatikan hewan ini. Nah, ubur-ubur. Sudah? Sudah dilihat ubur-ubur? Sudah, Pak. Oke, selanjutnya kutu daun. Kemudian ada planaria. Nah, ada 3 hewan yang tadi ya. Menurut kalian dari 3 hewan tersebut perkembangbiakannya vegetatif atau generatif? Kalau masih bingung kita lihat lagi. Secara umum sebenarnya reproduksi pada hewan itu dibedakan menjadi 2. Nah, secara vegetatif atau tidak kawin juga bisa secara generatif atau secara kawin. Nah, intinya hewan itu bisa berkembang biak secara tidak kawin. Nah, contohnya apa, Pak? Perkembangbiakan secara tidak kawin pada hewan. Nah, nanti kita lihat. Nah, kita bahas dulu. Reproduksi vegetatif pada hewan. Hewan dapat melakukan reproduksi vegetatif seperti halnya pada tumbuhan, yaitu dengan menggunakan bagian tubuhnya. Sama ya, vegetatif itu menggunakan bagian pada tubuhnya, itu sama seperti tumbuhan juga. Nah, contoh reproduksinya pada hewan secara vegetatif itu ada 3. Yang pertama membentuk tunas. Nah, hewan juga bisa membentuk tunas. Yang kedua fragmentasi. Yang ketiga partenogenesis. Ya. Nah, apa itu? Kita bisa lihat satu-satu ya. Nah, pertunasan. Hewan tertentu ya, tidak semua hewan tertentu dapat membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contohnya apa? Nah, contohnya seperti hidra, porifera, dan colenterata, yaitu ubur-ubur. Nah, gambar ini adalah gambar hidra. Tunasnya ini ya. Tunasnya nanti akan menjadi makhluk hidup atau hewan baru. Nah, ini tunasnya ini. Ya. Nah, ubur-ubur juga melakukan reproduksi aseksual. Ya, dia membentuk tunas. Nah, tunasnya mana, Pak? Ini adalah tunasnya. Nah, ini adalah tunasnya. Ya. Lanjut, fragmentasi. Fragmentasi merupakan pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih, selanjutnya menjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk dapat membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tubuh tersebut.
Pada akhirnya, setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Nah, contohnya yaitu cacing pita dan cacing pipih. Ini adalah cacing pipih. Gambarnya adalah cacing pipih atau planaria namanya. Ya. Seperti apa itu Pak fragmentasi? Nah, contohnya seperti ini. Misalkan gambar A. Gambar A ya. Gambar A itu cacing pipih itu dibelah menjadi dua. Ya. Nah, pembelahan ini atau yang di bagian tubuh yang dibelah ini, bagian atas dia akan membentuk ekor. Karena ekornya hilang, dia membentuk ekor. Nah, bagian bawah karena ini ekornya, dia akan membentuk bagian badan dan bagian kepala. Nah, misalkan gambar B. Gambar B kepalanya dibelah. Apa yang terjadi, Pak? Nanti kepala yang dibelah akan membentuk kepala atau menyempurnakan kepalanya. Sehingga satu badan dia memiliki dua kepala. Gambar C itu dipotong menjadi tiga bagian tubuh. Tubuh kepala, bagian tubuh, dan bagian ekor. Nah, bagian kepala akan membentuk bagian badan dan bagian ekor. Sedangkan bagian badan, dia akan membentuk bagian kepala dan bagian ekor. Dan bagian ekor, dia akan membentuk bagian badan dan bagian kepala. Sehingga nanti akan membentuk menjadi tiga individu. Kalau dipotong kecil-kecil lagi, Pak, ya itu nanti akan menjadi individu-individu planaria. Ya. Kemudian, partenogenesis. Partenogenesis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu parteno atau virgin atau perawan, dan genis itu pembuatan. Nah, maksudnya apa, Pak? Partenogenesis merupakan pertumbuhan dan perkembangan embrio tanpa dibuai oleh pejantan. Nah, jadi ada makhluk hidup atau hanya sebagian makhluk hidup yang bisa hamil tanpa dibuai atau dikawini. Contohnya apa, Pak? Contohnya seperti lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Ya. Jadi tanpa laki-laki, betinanya itu bisa melahirkan. Ini contohnya kutu air dan kutu daun. Nah, ini adalah proses partenogenesis pada kutu air. Nah, sebelum kita masuki reproduksi generatif, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Reproduksi generatif itu merupakan sebagian besar hewan reproduksi secara seksual. Berarti seksual itu secara kawin. Reproduksi seksual terjadi karena adanya perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina yang akan terjadi proses fertilisasi. Nah, apa Pak itu proses fertilisasi? Proses fertilisasi itu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur yang akan menghasilkan zigot. Nah, ini sama dengan reproduksi manusia dan reproduksi tumbuhan secara generatif. Nah, berdasarkan perkembangbiakan hewan secara reproduksi generatif itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, ini ya, ovipar merupakan reproduksi yang mengakibatkan hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, berarti berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-cirinya, yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Coba kita lihat burung. Burung kalau kita lihat, kita amati, dia
memiliki daun telinga tidak? Tidak. Nah, pasti tidak. Dia hanya memiliki lubang telinganya saja. Kalau daun telinga dia tidak punya. Ya. Nah, ciri yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu. Nah, kita coba lihat ayam. Ayam ada kelenjar susunya enggak? Pasti tidak ada. Iya, pasti tidak ada. Terus, ciri yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Nah, coba kita lihat. Pernah melihat anak ayam menyusui? Nah, kan tidak ada kan? Yang keempat, terkadang ditutupi oleh bulu dan sisik. Nah, ditutupi oleh bulu dan sisik. Nah, Emang kura-kura ada sisiknya, Pak? ada. Siapa bilang tidak ada sisiknya? Ini bukan kura-kura, ini adalah penyu. Penyu? Enggak lah, Pak. Penyu enggak punya sisik. Punya. Aku pernah megang tapi enggak ada sisiknya, Pak. Cangkang semua. Yang kamu pegang itu cangkangnya. Coba pegang tangannya, pegang kepalanya. Dia Itu pegang ada perutnya. ya. Nah, contohnya burung, penyu, ayam, dan ikan lohan. Nah, vivipar. Vivipar yaitu cara perkembangbiakan dengan melahirkan. Perkembangbiakan ini umumnya terjadi pada mamalia atau hewan menyusui. Cirinya, ya kita lihat gambarnya ya. Di sini ada contohnya sapi, gajah, dan paus. Nah, ini paus, bukan ikan, tapi paus. Yang pertama, cirinya memiliki kelenjar susu. Nah, kita lihat sapi nih. Kelihatan nggak kelenjar susunya tuh? Ya. Kelihatan, Pak. Yang kedua, memiliki daun telinga. Nah, kita lihat sapi ini ada daun telinga. Kemudian Emang paus gajah ada ada daun daun telinga. Paus ada daun telinganya enggak? Enggak kelihatan. Ada. Ada, Pak. Dia tidak Ada. terlihatan karena dia daun telinganya kecil sekali, tidak seperti gajah atau sapi. Memiliki rambut sebagai penutup tubuh hewan. Nah, rambut, sapi punya rambut, gajah punya rambut, ikan paus punya rambut. 4. Individu baru akan dilahirkan atau dikeluarkan dari induknya. Ya, berarti proses pengeluarannya itu secara melahirkan. Yang ketiga, ovivipar. Ovivipar adalah cara perkembangbiakan hewan, yaitu dengan cara bertelur dan beranak. Ya, berarti ada dua cara, dia bertelur dulu, baru beranak. Embrionya berkembang di dalam telur dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur itu menetas. Nah, contohnya ikan pari, buaya, dan ikan hiu. Nah, di dalam hewan itu terdapat siklus hidup. Nah, siklus hidup. Hewan memiliki siklus hidup seperti pada manusia dan tumbuhan. Siklus hidup hewan merupakan rangkaian proses tahapan hidup yang dilalui oleh hewan mulai dari telur, menetas atau melahirkan, masa remaja, dewasa, sampai menghasilkan sel kelamin yang siap dibuahi dan menghasilkan keturunan kembali. Nah, dalam siklus hidupnya, hewan mengalami perubahan bentuk yang disebut sebagai metamorfosis. Yang pasti sudah dengar ya metamorfosis. Nah, metamorfosis itu dibedakan menjadi dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna.